Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 5 dari kelas 1 TIMA. Kelompok 5 ini terdiri dari yaitu Kunia Chandra, Prasna Chandra Harli Putra, Rio Winata, Angelina Meriana, Erika. Linux Lite ini berbasis Ubuntu LTS dan desktopnya XFCE. Oke, di sini kita bisa lihat tampilan Linux Lite ini icon fix-nya lebih fast dan modern ya. Lanjut ke desktop. Nah, ini ada beberapa penambahan image baru di wallpapernya. Oke, kita di sini juga lihat LibreOffice-nya. Oke, kita lihat LibreOffice-nya. Di sini LibreOffice-nya versi 6.4, sedangkan sudah ada LibreOffice yang berbasis versi 7. Nah, karena Linux Lite ini selain memiliki tampilan yang fresh, ternyata dia memakai Ubuntu 20.04. LTS ini kan juga sudah termasuk kategori lama ya teman-teman, karena sudah 1 tahun. Jadi untuk mengupdate-nya kita membutuhkan support dari aplikasi Snap. Di sini LibreOffice-nya akan kita perbarui dengan support dari aplikasi Snap. Sebenarnya kalau ada default itu lebih bagus teman-teman, tapi sayangnya di Linux Lite tidak ada penginstalan default. Oke, di sini kita klik sudo apt install Snap. Ingatkan kembali untuk spasinya untuk Linux ini diperhatikan ya teman-teman. Oke, sudo apt install Snap. Kita klik Snap install LibreOffice untuk memperbarui Office-nya. Dan kita masukkan password. Kita tunggu. Oke, jika Office baru sudah terinstall, kita hapus Office lama, yaitu sudo apt spasi LibreOffice -, bintang. Nah, sudah terhapus ya teman-teman versi lamanya. Kita cek di LibreOffice. Oke, kita lihat LibreOffice-nya. Nah, LibreOffice-nya sudah versi 7 ya teman-teman. Jadi begitu jika kita ingin mengupgrade di Linux Lite. Untuk kelebihan Linux Lite ini open source atau sumber terbuka, keamanan Linux juga lebih terjamin. Linux itu lebih ringan karena tampilannya lebih ke CLI daripada GUI. Linux juga kelebihannya adalah bisa kustomisasi. Kita bisa mengcustom tampilan Linux sesuai dengan senyaman yang kita inginkan. Kekurangan Linux adalah tidak banyak pendukungan aplikasi. Karena Linux ini sangat terbatas sehingga banyak aplikasi yang tidak didukung. Dukungan perangkat keras. Nah, dukungan perangkat keras ini juga harus dilihat pada Linux, karena jika ada yang tidak didukung, maka hardware kita tidak terbaca di Linux tersebut. Yang pertama, membuat user baru, itu menggunakan add user. Membuat user dapat dilakukan secara otomatis dan lebih mudah dengan perintah add user spasi nama _user. Dengan menggunakan perintah tersebut, user akan dibuatkan password secara otomatis, dibuatkan direktori secara otomatis, dibuatkan grup secara otomatis, dan dibuatkan sel secara otomatis. Bisa juga menggunakan user add. Masukkan perintah user add spasi nama _user untuk membuat user tanpa dibuatkan secara otomatis. Misalnya password, direktori, grup, dan sel. Membuat user dengan cara ini tidak dapat digunakan untuk login sebelum dibuatkan password, direktori, dan juga sel. Ini memodifikasi user. Password spasi nama _user. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, terus ini adalah direktori. Tambahkan direktori untuk user dengan perintah usermod spasi -d spasi _home _nama. Nah, seperti ini ya. Kita akan membuat grup usermod spasi -g spasi nama _group spasi nama _user. Kita lihat. Ini adalah perintah untuk membuat sel ya teman-teman. User mode
spasi min s spasi garis miring bin garis miring base spasi nama underscore user. Oke, ini adalah kepemilikan direktori. Kagarkon spasi nama underscore user spasi direktori underscore tujuan. Oke. Nah, kalau untuk melihat seluruh user, dapat mengecek user dengan perintah nano spasi garis miring etc garis miring password. Lalu lihat pada isi user pada file tersebut. Maka akan terdapat user yang telah dibuat tadi. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menghapus user. Menghapus user dapat dilakukan dengan perintah delete spasi nama underscore user. Menghapus user dengan cara ini tidak menghapus direktori dan grup dari user tersebut. Nah, kita langsung saja lihat. Yang pertama yaitu ada perintah top. Top adalah aplikasi di Linux yang dijalankan melalui terminal di Linux. Aplikasi ini digunakan untuk memanajemen proses Linux tanpa menggunakan GUI. Saat dieksekusi, aplikasi ini akan menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan dan setiap detik akan diperbaharui. Proses yang ditampilkan pada perintah top adalah yang paling besar menggunakan sumber daya. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Untuk tampilan dokumentasi dan user manual dari aplikasi yang digunakan, perintah mantap. Nah, seperti ini ya bentuknya teman-teman. Oke, kita lanjut yaitu ke perintah ps. ps adalah aplikasi di Linux yang digunakan untuk menampilkan aktif proses yang berjalan pada sistem. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Nah, seperti itu ya tampilannya teman-teman. Ke pf min v min root. Nah, itu untuk menampilkan proses dari user. ps min aux jika ingin melihat informasi proses secara keseluruhan biasanya menggunakan perintah ini ya teman-teman. Oke, terus informasi lengkapnya kita bisa menggunakan perintah man ps. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat cara menghentikan proses Linux. Nah, di sini kita bisa memakai yaitu kill. Perintah ini digunakan untuk mengirimkan sinyal ke proses untuk menghentikan aktivitasnya. Nah, kita contoh di sini menghentikan proses berjalannya aplikasi, yaitu bisa menggunakan nama aplikasi. Di sini yang kita pakai adalah Firefox. Nah, itu dia dua perintah untuk menghentikan proses manajemen sistem di Linux. Nah, di sini bisa dilihat tampilan pengaturan di Linux OS. Ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Kita klik desktop. Nah, di sini ini adalah beberapa image untuk wallpaper ya. Oke, kita lihat dulu, kembali ke pengaturan. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Oke, kita klik tampilan. Nah, di sini ada pemilihan gaya untuk yang ditampilkan di tampilan di Linux Lite. Bisa kita pilih ya teman-teman. Oke, di sini ikonnya juga bisa kita pilih mau dalam bentuk apa. Kan berubah ya bentuk ikonnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memodifikasi. Nah, ini ada font juga. Nah, jadi kalau di Linux ini kita bisa mengcustom sesuai tampilan senyaman yang kita inginkan.
Oke, terus kita lihat di manajer jendela. Nah, ini ada temanya. Bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, dan ada juga fontnya. Nah, ini moonshotnya buat mie. Oke, terus kita lihat lagi tampilan virtual 1. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang kata atau salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.